Selamat bertemu dalam mata kuliah perencanaan event. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas beberapa pengertian khususnya di dalam manajemen event. Nah, karena perencanaan ini seperti kita ketahui adalah merupakan bagian dari manajemen, proses manajemen. Ini ada beberapa pengertian yang bisa dikemukakan. Yang pertama itu dari David Gates. Manajemen event adalah bidang profesional yang berkembang pesat, di mana wisatawan merupakan pasar potensial untuk acara yang direncanakan, dan industri pariwisata telah menjadi pemangku kepentingan yang penting dalam kesuksesan dan daya tarik mereka. Nah, di sini David Gates dikutip tidak dalam konteks definisi manajemen event ya, tapi kita bisa melihat bahwa manajemen event itu adalah suatu acara yang direncanakan dan merupakan bagian dari industri pariwisata, karena industri pariwisata telah mengambil manfaat dari proses kegiatan ini. Kemudian dikutip dari Julia Silver, manajemen event adalah proses di mana suatu acara itu direncanakan, disiapkan, dan diproduksi. Nah, ini mungkin sesuai ya dengan proses manajemen. Seperti halnya bentuk manajemen lainnya, ini juga mencakup penilaian ya atau pengukuran, asesmen ya, definisi atau identifikasi, akuisisi, alokasi, arahan, kontrol dan analisis waktu, keuangan, sumber daya manusia ya atau orang, produk, layanan, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kita bisa menangkap bahwa manajemen event itu seperti bentuk manajemen yang lain ya. Nah, namun sumber dayanya diarahkan untuk memproduksi suatu acara atau suatu peristiwa. Nah, selanjutnya menurut Ibu Ani Nur ya, di dalam bukunya itu menyebutkan bahwa event adalah peristiwa yang memperingati hal-hal penting dalam seluruh kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok yang berkaitan dengan adat, budaya, tradisi, agama yang diadakan untuk tujuan tertentu dan melibatkan lingkungan masyarakat pada waktu tertentu. Nah, manajemen event sendiri menurut Ibu Ani Nur adalah organisasi dari suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga yang dikelola secara profesional, efisien, dan efektif. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan. Jadi kita bisa menarik benang merahnya bahwa manajemen event itu adalah juga suatu bentuk proses manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan mungkin evaluasi atau kontrol. Nah, namun di dalam manajemen event, sumber daya yang dikelola itu adalah diarahkan untuk mewujudkan suatu acara atau suatu peristiwa. Apa maksud dari penyelenggaraan acara itu? Nah, itu tadi ada beberapa ya, kita bisa lihat untuk kebudayaan mungkin ya, untuk agama, dan untuk kebutuhan lainnya. Nah, untuk bentuk-bentuknya kita bisa melihat yaitu dari jenis-jenis event. Masih menurut Ibu Ani Nur ya, itu setidaknya teridentifikasi ada 4 jenis event, yaitu leisure event, cultural event,
personal event dan organizational event. Kita lihat yang pertama itu adalah leisure events. Nah, ini melibatkan pengelolaan fasilitas yang terkait dengan lapangan olahraga, pusat rekreasi, taman, dan juga tempat hiburan. Nah, jadi ini venue-nya ya. Venue-nya itu di tempat-tempat olahraga, pusat rekreasi, taman, tempat hiburan. Nah, sedangkan kegiatannya sendiri itu melibatkan pengelolaan perayaan atau festival, kontes ya, kontes olahraga atau konser. Nah, jadi untuk leisure event ini tujuannya adalah untuk menghibur ya. Nah, jadi jenis-jenisnya juga kegiatannya itu seperti perayaan atau festival, lomba-lomba olahraga. Nah, mungkin seperti yang kita kenal ya, ada Asian Games yang pernah diselenggarakan di Indonesia, atau festival-festival budaya ya, atau juga konser musik. Nah, itu adalah leisure event. Yang berikutnya adalah personal event, yaitu kegiatan yang di dalamnya melibatkan anggota keluarga atau teman, di mana kategori acara dapat digambarkan secara lebih sederhana. Nah, ini yang sifatnya adalah personal, jadi lebih ke keluarga atau kerabat. Nah, contohnya di sini adalah pernikahan ya. Pernikahan itu personal events karena yang menyelenggarakan itu secara pribadi ya. Atau contoh lainnya mungkin perayaan ulang tahun dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga itu ada cultural events. Nah, kalau ini merupakan kegiatan atau acara ya yang identik dengan budaya. Acara ini memiliki nilai sosial yang tinggi di dalam jalinan masyarakat. Nah, jadi ini akan melibatkan unsur masyarakat. Jadi lebih luas. Dengan perkembangan yang pesat dan kemajuan teknologi, organisasi acara budaya bisa dikemas atau dirancang dengan lebih menarik. Dan juga mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi di zaman modern. Nah, ini diharapkan bisa menghasilkan suatu kombinasi yang lebih mengesankan. Nah, jadi acara-acara kebudayaan, contohnya pergelaran angklung ya, itu juga bisa dikemas dengan teknologi yang lebih canggih, mungkin dihiasi dengan atraksi sinar laser dan sebagainya ya. Atau juga kegiatan budaya lainnya. Mungkin kalau di Indonesia contohnya itu banyak kita temui di Bali ya. Di Bali seperti kalau kita menyelenggarakan festival budaya di Bali ya. Nah, selanjutnya itu organizational events. Ini adalah acara atau peristiwa yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi. Nah, ini dari penyelenggaranya kita bisa melihat adalah misalnya perusahaan-perusahaan ya, atau asosiasi, atau juga bahkan mungkin kampus-kampus ya. Nah, jadi contoh acara di acara organisasi adalah konferensi. Nah, ini contohnya ya. Misalnya konferensi sebuah partai politik atau pameran yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan kepentingan perusahaan. Nah, biasanya kalau perusahaan itu ada event yang biasa digelar, contohnya adalah launching produk ya. Kalau sebuah perusahaan ingin mengeluarkan produk baru, nah itu biasanya diselenggarakan satu event launching produk misalnya ya. Atau suatu perusahaan ingin memberi penghargaan kepada karyawannya, nah dia akan menyelenggarakan insentif travel ya. Nah, tapi kalau event lebih ke acara-acara ya. Misalnya ulang tahun perusahaan ya. Atau tadi partai politik mengadakan kongres ya, di
misalnya menyewa stadion, mengadakan kongres, di mana ketua umumnya berpidato, nah, kemudian dihiasi oleh acara-acara hiburan. Nah, di dalam industri event itu banyak pihak-pihak yang terlibat sehingga industri ini bisa menjadi terwujud. Nah, mungkin masih ingat pengertian industri ya. Itu rangkaian dari berbagai jenis usaha yang berbeda untuk satu bidang usaha yang sama ya, dalam hal ini event. Nah, jadi yang mendukung industri event itu ada beberapa jenis bentuk usaha. Nah, ini yang umum kita temukan strukturnya ya. Di tengah kita lihat ada PCO ya. PCO itu Professional Conference Organizer atau PCM ya, Professional Convention Manager. Nah, atau yang lebih umum kita ketahui itu EO atau Event Organizer. Nah, mungkin bisa juga kita sebut PEO ya, Professional Event Organizer. Nah, di sini dia sebagai pusat yang mengendalikan semua kegiatannya, tetapi tidak selalu atas inisiatif dari PCO ini. Jadi umumnya PCO atau PEO itu mendapatkan order ya, mendapatkan permintaan dari klien. Nah, klien di sini adalah kita sebut sebagai host organization, jadi tuan rumah dari event tersebut. Nah, dia menghubungi PEO untuk mewujudkan acaranya. Misalnya tadi ada kalau yang organisational ya, bisa corporate, government, atau association. Nah, bisa juga yang personal ya, seperti wedding ya, atau birthday party, dan sebagainya. Nah, host organization ini memberikan permintaan kepada PEO atau kepada PCO, dan mereka lah yang mengatur semua pihak yang terlibat di dalam mewujudkan event tersebut. Nah, strukturnya kurang lebih mencakup ini ya, ada banyak, mungkin sekitar belasan. Yang pertama itu terkait dengan tours and travel. Itu akan melibatkan travel agency, tour operator, atau destination management company. Kemudian untuk venue atau tempat diselenggarakannya itu ada hotel atau convention center atau specialty venue ya. Ada tempat-tempat seperti theme park ya, itu juga bisa digunakan. Lalu ada specialty untuk seperti supply souvenir ya, atau merchandise, name tag, ada gift untuk signage. Kemudian ada juga layanan fotografi. Kemudian ada bidang finance. Nah, itu biasanya untuk permodalan awal ya. Kita menghubungi bank, atau kita juga melibatkan pihak asuransi dan juga legal atau hukum ya. Kemudian bidang transportasi, kita menyewa bis ya, melibatkan airlines, bisa juga dibantu oleh tours and travel ya. Kemudian kereta api, boats, dan sebagainya. Nah, lalu untuk special events, ini ada catering ya. Catering atau mungkin pengatur pesta ya, membuat pesta yang tematik, juga entertainment. Nah, entertainment ini termasuk juga gelar-gelar kebudayaan ya, bisa dihubungi. Misalnya sanggar tari atau juga band ya, atau artis-artis yang terkemuka. Kemudian dari pemerintahan ada speakers bureau. Kemudian akomodasi ya. Nah, ini untuk mengakomodasi nanti para tamu-tamu atau delegasi yang datang di dalam event tersebut. Karena sebuah event itu berbeda dengan tur biasa, akan mendatangkan begitu banyak peserta ya. Untuk itu diperlukan akomodasi. Nah, akomodasi ini bisa di hotel tentunya ya. Atau kalau
penyelenggaraannya berbentuk misalnya guest lecture di sebuah universitas, bisa saja universitas tersebut ya memiliki akomodasi sendiri. Akomodasi juga bisa di kapal pesiar dan sebagainya. Kemudian juga pihak PIO atau PCO itu akan berkoordinasi dengan pemerintahan, government agency, convention bureau ya, atau kantor-kantor pariwisata, atau ya mungkin pejabat dinas lainnya yang terkait. Kemudian ada printing, itu ada graphic designer, graphic artist, atau juga para ahli direct marketing ya, yang biasa membuat promosi-promosi dan bahan-bahan cetak lainnya. Nah, ini untuk presentation di dalam acaranya itu sendiri ya, dalam sebuah event mungkin akan melibatkan stage production. Nah, itu yang membangun panggungnya ya. Kemudian audio visual tentunya sangat diperlukan untuk mempercantik penampilan dari acara tersebut, dan juga peralatan-peralatan lainnya, serta mungkin ada juga translator ya, atau penterjemah, khususnya kalau ada konferensi dengan delegasi dari negara-negara lain. Nah, kemudian ada trade atau untuk unsur-unsur perdagangan ya. Mungkin di dalam sebuah event akan dilengkapi juga dengan pameran-pameran, ada sponsorship juga ya. Pihak pemberi sponsor juga mungkin akan tampil di dalam event itu. Nah, ini melibatkan juga exhibition organizer dan juga supplier untuk yang biasa membangun display-display ya, untuk misalnya seperti ada rak ya, atau ada booth untuk pameran dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini, jadi cukup masif ya, cukup banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan sebuah event. Nah, tentu saja juga di dalam struktur ini ada masyarakat sekitar yang terlibat ya, masyarakat sekitar ya, mungkin sebagai bagian dari bidang-bidang kegiatan yang ada di sini. Bisa saja mungkin di bagian entertainment ya, atau di cateringnya dari masyarakat lokal, atau mungkin penyedia bisnya gitu. Nah, itu semua jadi terlibat dan juga mendapatkan manfaat. Nah, belum lagi para petugas yang bekerja di hotel ya, itu juga akan mendapatkan manfaatnya. Jadi multiplier efeknya itu sangat besar di dalam penyelenggaraan sebuah event. Nah, mungkin di dalam pengantar MICE dan event kita sudah belajar ya bahwa dampak dari penyelenggaraan sebuah MICE atau juga event di sebuah destinasi itu cukup memberikan banyak manfaat ya. Misalnya citra destinasi yang positif, kemudian menjual ya, memasarkan destinasinya itu sendiri, meningkatkan infrastruktur, melibatkan masyarakat, meningkatkan tenaga kerja ya, penyerapan tenaga kerja, dan juga pendapatan bagi daerah. Oke, itu kurang lebih sebagai pengantar ya di dalam video yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada saat pertemuan nanti. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.